Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang farmasi fisika. Untuk temanya adalah reologi. Reologi ya. Nanti tujuan pembelajaran ya untuk apa? Oke, untuk yang pertama, apa itu reologi ya? Kemudian sifat, sistem atau tipe aliran dari suatu cairan. Yang nantinya kita akan bahas adalah Newton dan non-Newton ya. Kedua ini akan selalu muncul ketika pembahasan nanti ya. Lalu selanjutnya ada fenomena teksotropi, selanjutnya ada metode pengukuran atau penentuan reologi ya, nanti khususnya mengenai viskositas dari cairan tersebut. Selanjutnya adalah contoh aplikasi di bidang farmasi. Oke, baik, kita masuk. Oke, sebentar. Oke, ya. Pendahuluan reologi. Nah, oke. Jadi, teman-teman sambil kita bisa melihat gambar yang di kanan ya, itu sekilas yang akan kita bahas tentang reologi. Ya, reologi ini sebetulnya adalah cabang dari ilmu fisika mengenai aliran suatu zat ya. Nah, kemudian kita terapkan ilmu dari fisika tersebut ya, ya memang mata kuliah ini farmasi fisika ya. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari ini tentang sifat alir ya. Maksudnya reologi ini adalah satu ilmu yang mempelajari tentang sifat alir gitu ya. Nah, inilah yang akan kita lebih dalami untuk kebermanfaatan atau ya diterapkan di dalam praktek-praktek kefarmasian ya. Nah, istilah reologi ini itu pada awalnya adalah usulan dari Bingham dan Crawford ini ya. Ya, jadi bahwa suatu benda atau zat itu dapat mengalir dan selanjutnya aliran itu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu kita ingin mempelajari lebih jauh mengenai sifat atau tipe dari aliran zat-zat yang sedang kita pelajari. Nah, dinamakan dengan reologi ya, diusulkan oleh Bingham dan Crawford ini. Reo itu artinya mengalir dan logos itu artinya ilmu, diambil dari bahasa Yunani. Nah, ketika teman-teman lihat gambar yang kanan, ada saus tomat, ada madu, dan ada air, kira-kira apakah persamaannya dan apakah perbedaannya? Ya, jadi persamaannya ketiganya itu sama-sama bisa mengalir, gitu ya. Jadi yang saus tomat ya itu nanti kita bisa lihat alirannya, akan tetapi yang kedua juga yang madu ya dan air juga ketiganya bisa sama-sama mengalir. Akan tetapi perbedaannya juga sama, bahwa tipe aliran tersebut juga berbeda-beda ya, antara saus tomat di atas dengan madu dengan air putih ya, di situ air putih yang bawah itu tipikal alirannya juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, viskositasnya pun juga berbeda. Nah, viskositas itu apa? Bahasa sederhananya adalah seberapa kental ban tersebut. Itu bahasa apa ya? Awamnya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di belakang ya. Reologi ini nantinya ketika kita bahas mengenai reologi di bidang farmasi, kita akan temukan bahwa reologi ini berhubungan dengan konsistensi dan sifat alir dari suatu benda tersebut atau zat yang akan kita proses. Gitu ya. Nah, dari reologi ini ya bisa juga dapat terjadi beberapa hal pengaruhnya itu. Yang pertama mempengaruhi penerimaan bagi pasien ya. Hal ini kaitannya nanti dengan kenyamanan ya. Kalau kita bicara mengenai penerimaan kepada pasien itu kaitannya dengan kenyamanan. Selanjutnya mempengaruhi stabilitas fisika kimia ya. Bahkan nantinya juga dapat mempengaruhi bioavailabilitas dari suatu zat aktif. Oke, selanjutnya, oke sebentar azan ya, di pause dulu bentar. Oke, baik kita lanjutkan.
Koreologi ini nantinya juga memiliki kaitan dengan pengaruh terhadap pemilihan alat yang akan kita pakai nantinya ketika kaitannya dengan industri nanti ya. Uh, Lebih khususnya di proses produksi dari obat atau sediaan-sediaan tertentu. Oke, ya. Contohnya nanti kita bahas lengkap di belakang ya. Ini pengantar saja pada pembuatan produk atau krim salep yang nyaman digunakan di kulit pasien. Kemudian sediaan suspensi yang baik. Selanjutnya kaitannya dengan modifikasi sediaan injeksi beberapa obat intramuskuler ya, rute IM. Selanjutnya pengaturan alat dan berbagai macam lainnya ya nanti kaitannya dengan proses produksi. Oke, kita masuk ke yang pertama. Sifat atau tipe-tipe aliran gitu ya. Pertama kita masuk di pembahasan mengenai aliran yang dasar. Bahwa nanti di sini teman-teman juga bisa ini ya membaca sendiri ya. Jadi inti dari slide ini adalah bahwa pertama kali Newton itu ingin meneliti suatu aliran ya dari sifat zat cair tersebut ya. Zat cair kita kan biasa kita tuang, terus kita biasa pakai sehari-hari, maka sebetulnya apakah ada sifat dari aliran zat cair dalam hal ini adalah air yang bisa kita ini ya ketahui. Nah, pada saat itu Newton ingin mengetahui sifat dari air gitu ya. Sifat alir dari air. Nah, selanjutnya Newton itu melakukan percobaan ya pada intinya Newton itu memberikan suatu gaya atau kita biasa sebut nanti di sini adalah suatu shearing stress ya. Artinya stression atau gaya yang diberikan kepada suatu cairan air tadi. Nah, kemudian akan muncullah rate of shear yang ditimbulkan dari air tersebut. Ya gampangannya misalkan teman-teman punya air di dalam gelas, maka kemudian teman-teman aduk ya. Nah, shearing stress itu merupakan tenaga teman-teman atau proses teman-teman mengaduk air tersebut. Sedangkan rate of shear ya. Jadi seberapa cepat apa namanya air itu bisa berputar mengikuti shearing stress yang diberikan, mengikuti aduan yang diberikan. Oke, analogi sederhananya seperti itu. Oke, mohon maaf, aduh. Oke, lanjut ya. Analoginya sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya Newton ini memplotkan ya antara shearing stress tadi dengan rate of shear sehingga didapatkan suatu grafik. Oh, belum ya. Seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya hukum yang nanti sifat alirnya mengikuti seperti ini disebut Newtonian. Nah, adapun di dalam alam ini sendiri ya, di alam kita ini kebanyakan cairan justru tidak bersifat seperti itu, tidak mengikuti kaidah-kaidah dari sifat aliran Newtonian. Oleh karena itu, aliran-aliran dari cairan tersebut atau zat tersebut kita namakan dengan non-Newtonian ya. Jadi ada dua, yang pertama Newtonian dan yang kedua adalah non-Newtonian gitu ya. Oke, contohnya nanti ada banyak ya. Ada 4, ada 3. Tiga yang paling utama yaitu plastis, pseudoplastis, dan pseudoplastis, dan dilatan. Dan kemudian nanti ada suatu fenomena teksotropik yang akan kita bahas. Oke, ya lanjut. Yang pertama, sebelum kita masuk ke apa itu aliran Newtonian, maka kita perlu mengetahui konsep dari aliran itu sendiri ya. Jadi di sini kita andaikan bahwa suatu zat tersebut atau cairan yang akan mengalir ya atau benda yang akan mengalir tadi adalah suatu balok ya yang tersusun atas lapisan-lapisan sejajar pada molekulnya. Ya, maksudnya kalau teman-teman lihat di gambar kanan itu seperti itu ya. Jadi itu sebelum miring, sebelum gambar itu miring itu kan tadinya jejak ya.
ini apa namanya rata ke atas sejajar. Bayangkanlah mirip inilah ya kertas HVS satu rim gitulah. Ibaratkan seperti itu atau segitu ya paling 5 rim lah gitu ya. Nah, kemudian kita berikan gaya berupa F ya pada suatu balok cairan tadi yang memiliki bukan balok sebenarnya sih apa ya namanya ya ya suatu bidang datar dari cairan tersebut tadi ya kumpulan bidang datar tadi yang memiliki luas permukaan A sehingga didapatkanlah suatu kecepatan dia menggeser dan seberapa apa perubahan jaraknya dia bergeser gitu kan. Nah, inilah yang kita sebut dengan nanti kaitannya dengan viskositas yang akan dimiliki oleh suatu benda atau cairan tersebut ya. Jadi dari gambar atas tadi kita kemudian turunkan persamaan menjadi persamaan yang bawah ya. F aksen per A sama dengan mu dV per dr, di mana F aksen tadi adalah gaya ya, A adalah area ya, area tersebut. Kemudian mu itu adalah koefisien viskositas. Nah, mu inilah yang nanti kita kok mu sih? Ini viskositas N. Oke, lanjut ya. Nah, inilah yang akan kita apa namanya ya? Kita sering bahas nanti gitu kan. Nah, dV per dr. dV itu adalah perubahan kecepatan dan dr perubahan jarak. Oke, nah dari rumus ini maka kita kemudian turunkan kembali ya sama seperti yang dijelaskan tadi bahwa adanya suatu shearing stress dan shearing rate atau rate of shear ya. Itu kita bisa katakan bahwa F per A di sini itu sama dengan mu dV per dr ya. Nah, F per A ini adalah satu shearing stress atau kita sebut F. Kemudian shearing rate atau rate of shear ini adalah dV per dr ya. Sehingga ketika kita ubah-ubah lagi rearrangement persamaannya ya, itu dapat menjadi viskositas sama dengan F per G gitu ya. Jadi F itu shearing stress dan G itu rate of shear. Ketika kita plotkan dari air yang diteliti oleh Newton tadi, maka pemberian gaya itu pemberian force atau gaya tadi ya sebanding dengan rate of shear yang dihasilkan. Artinya ketika teman-teman mengaduk suatu air ya, air putih kena diaduk kalau pelan rate of shear-nya pelan. Ketika teman-teman naikkan adukannya menjadi makin makin besar energi yang teman-teman keluarkan, maka apa namanya rate of share-nya juga semakin meninggi gitu ya. Nah, perbandingan antara keduanya adalah ini ya apa namanya linear gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan hukum cairan tersebut mengikuti hukum Newton gitu ya. Artinya cairan tersebut kita katakan dengan cairan Newtonian. Oke, selanjutnya seperti ini ya. Oh, ini tadi sudah saya jelaskan di belakang ya. Artinya perubahan dari F dan G ini keduanya saling berbanding lurus gitu ya. Dikasih F makin naik, G-nya juga makin naik gitu. Dan naiknya ini linear gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan cairan Newtonian atau cairan ini disebut cairan ideal ya, Kak. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui ini dulu, ini harus dihafal ya. Benar-benar dihafal dulu biar ingat gitu ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman akan menemui tipe aliran lain, maka bisa diperbandingkan dengan Newtonian ini ya, bahwa ternyata mayoritas tipe aliran suatu cairan di dunia ini itu tidak mengikuti hukum Newton. Ada berbagai macam ini apa namanya tipe aliran ya, di sini ada 3 dan kita sebut dengan non-Newtonian. Nah, berikut contohnya ya. Yang kanan atas itu tipe plastis, yang kanan bawah tipe dilatan, dan yang kiri bawah tipe pseudoplastis. Gitu. Nah, kurvanya pun berbeda ya. Kita bisa lihat dari kurvanya, gitu ya, bahwa dia tidak mengikuti cairan non-Newtonian. Oke. Jadi nanti kita bahas mengenai 3 ini, kemudian fenomena thixotropi dan selanjutnya. Oke, baik. Ya, ini nanti kita akan bahas ini di
video yang kedua.